Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Raffi. Di sini saya akan menceritakan biografi dan sejarah Nabi Muhammad. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Nah, Nabi Muhammad itu mempunyai orang tua yang bernama Abdullah dan Aminah. Nah, sedangkan beliau itu lahir dalam keadaan yatim. Begitu. Terus beliau itu juga mempunyai 11 orang istri dan mempunyai 7 orang anak. Kemudian Rasulullah itu wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga pada tahun 11 Hijriah. Udah ya, segitu aja tentang Nabi Muhammad karena kita lebih fokus pada sejarahnya. Tapi berhubung sejarah Nabi Muhammad itu sangat banyak, di sini saya akan memilih satu sejarah, yaitu tentang Perang Badar. Disclaimer dulu ya, informasi yang akan saya sampaikan di sini materinya dari Ustadz Khalid Basalamah. Kalau mau lihat ceramahnya itu ada di videonya, mungkin panjang videonya sampai 3 jam. Nah, silakan kalian cari sendiri. Jadi guys, Perang Badar ini adalah pertempuran besar pertama kali yang terjadi antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Nah, Perang Badar ini juga disebut dengan Yaumul Furqan atau pemisah antara yang hak dengan yang batil. Dan Perang Badar ini juga merupakan perang yang sangat menentukan eksistensi umat Islam dalam melanjutkan dakwah umat Islam selanjutnya. Dan dalam perang inilah satu-satunya perang yang malaikat sampai turun membantu umat Islam atas izin Allah. Dan alhamdulillah, atas izin Allah, umat Islam mampu mengalahkan kaum kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lebih banyak daripada kaum muslimin. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Tapi sebenarnya banyak sekali rentetan-rentetan kisah-kisah sebelum Rasulullah dan sahabatnya itu turun ke medan Perang Badar. Dan aslinya banyak kisah-kisah yang menarik lainnya yang gak bisa aku ceritain satu persatu guys. Aku pilih beberapa kisah yang menurut aku itu paling terbaik, itu paling menarik. Nah, sekarang kita awali dulu. Pemicu Perang Badar itu apa? Jadi guys, ceritanya ketika salah satu pemimpin Mekah itu meninggal, yaitu Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Posisinya Abu Thalib ini diganti sama Abu Jahal. Nah, Abu Jahal sebagai pemimpin baru Mekah itu merasa terancam oleh Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan dakwahnya beliau. Sama halnya dengan kaum Quraisy lainnya yang menganggap bahwa kaum muslimin itu adalah sebuah ancaman terhadap lingkungan dan kewibawaan mereka. Dan akhirnya Abu Jahal pun membenci Nabi Muhammad SAW dan menghasut para kaum Quraisy untuk bisa meneror, menyerang, dan merampas harta kaum muslimin. Bahkan kaum Quraisy yang masuk agama Islam pun dikeluarkan dari sukunya, yang dimana pada saat itu hal itu merupakan penghinaan yang sangat serius. Nah, selanjutnya dalam hal ini kaum Quraisy yang udah masuk agama Islam akan aku sebut sama kaum muhajirin ya. Jadi kalian itu biar paham mana kaum Quraisy yang belum masuk Islam dan mana kaum Quraisy yang belum masuk Islam. Nah, dan kaum Quraisy ini guys ya, dengan lantang dan dengan pedenya menyatakan peperangan terhadap kaum muslimin dan menghalalkan darah kaum muhajirin guys. Gitu. Nah, karena teror dan gangguan ini guys, yang membuat Nabi Muhammad sama kaum muslimin itu hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Nah, dan dalam hal inilah yang menandai dimulainya Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin suatu kelompok dan agama guys. Nah, kaum muslimin yang meninggalkan hartanya di Mekah ketika hijrah ke Madinah menjadi sasaran untuk dirampas oleh kaum Quraisy. Nah, hijrah Nabi dengan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah itu disambut baik guys oleh kaum Ansor. Nah, kaum Ansor itu kaum yang tinggalnya di Madinah yang terdiri dari kaum Kharaj dan kaum Aus guys. Nah, Wahyu surat Al-Hajj ayat 39 dan 40 itu yang mengizinkan mereka untuk memerangi orang yang memerangi mereka guys. Nah, Rasulullah pada saat itu menerapkan ghazwah. Ghazwah itu apa? Yaitu serangan untuk bertahan hidup guys. Nah, teknik penyerangan ini guys menyasar kafilah
atau pedagang Quraisy di Mekah dengan berfokus pada upaya mengambil harta benda, hewan ternak, dan hasil perdagangan mereka untuk menghindari jatuhnya korban jiwa, guys. Gitu. Nah, biasanya serangan ini tuh dilakukan karena kaum Quraisy yang ingin kembali ke Mekah itu kan pasti lewat di pinggiran Madinah tuh. Nah, di situ guys diminta lagi hak-haknya kaum Mekah dulu yang dulu berhasil dirampas sama kaum kafir Quraisy itu. Nah, penyerangan itu dilakukan karena ya tadi kan kaum kafir Quraisy tadi tuh merampas harta dan rumahnya orang-orang Muslim kan yang di Mekah ketika hijrah ke Madinah. Jadi ya itu bukan Islamnya yang merampas harta orang lain. Jadi jangan salah paham ya. Nah, serangan kepada kafilah kafir Quraisy ini telah terjadi sejak tahun 623 Masehi, guys. Ketegangan antara kelompok Madinah dengan kelompok Mekah pun pada saat itu sangat memuncak. Lalu pada Januari tahun 624 Masehi, kaum muslimin yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy atas perintah Nabi Muhammad SAW menyerang sebuah kafilah dagang Mekah di dekat daerah Nakhlah namanya. Hanya sekitar 40 kilometeran dari luar Mekah. Nah, serangan ini menghilangkan nyawa kaum kafir Quraisy yang bernama Ibnu al-Hadrami. Nah, dari insiden ini menimbulkan kemarahan dan juga dendam dari kaum Quraisy yang ada di Mekah. Nah, terlebih lagi, insiden ini terjadi pada bulan Rejab, yang dimana bulan Rejab bagi mereka itu bulan yang suci dan yang semestinya gak ada yang namanya perang bagi bangsa Arab. Nah, dari insiden itulah mereka itu menganggap bahwa Rasulullah tidak lagi menghormati bulan-bulan suci mereka. Sementara itu Rasulullah pun gak nyangka kalau misi-misi yang beliau perintahkan tersebut itu sampai menjatuhkan korban jiwa gitu. Tapi walaupun begitu beliau tidak menyalahkan Abdullah sepenuhnya. Inilah guys bibit-bibit yang memupuk lahirnya perang Badar. Nah terus guys, pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah itu Rasulullah mendapatkan kabar terkait kafilah dagang Mekah pimpinan Abu Sofyan yang hendak kembali ke Mekah dari Suriah. Nah, Abu Sofyan itu sahabatnya Abu Jahal. Ibaratnya teman ketel banget. Nah, Rasulullah pun akhirnya mengutus Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid untuk bisa mengumpulkan informasi terkait dengan kafilah Abu Sofyan tadi. Setelah mengetahui cukup informasi, akhirnya mereka pun kembali ke Madinah dan menyampaikan informasi tersebut kepada Rasulullah bahwa kafilah Quraisy pimpinan Abu Sofyan itu membawa lebih dari 2.500 unta, namun hanya dikawal oleh 40 orang saja. Nah, peluang baik ini dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk merampas barang dagangan penduduk Mekah yang di dalamnya udah bercampur dong sama hak kaum muslimin, ya kan? Nah, waktu itu Nabi Muhammad juga tahu dong kalau bakal terjadi perang, maka tidak ada keharusan bagi kaum muslimin untuk mengikuti perjalanan kali ini karena tujuannya itu adalah merampas kembali hak kaum muslimin. Nah, di sini tolong digarisbawahi ya. Ini bukan kaum muslimin yang merampas harta-harta orang kaum kafir Quraisy, tapi kaum kafir Quraisy yang telah merampas harta-harta kaum muslimin. Jadi kaum muslimin itu mengambil kembali, oke? Nah, Rasulullah itu turun guys untuk mencegah Abu Sufyan. Nah, pada akhirnya pada tanggal 8 Ramadan itu Rasulullah langsung memimpin umat kaum muslimin guys. Itu dengan jumlah kaum muslimin hanya 313 orang yang membawa 70 ekor hewan tunggangan, 68 ekor unta dan 2 ekor kuda. Turun juga guys di sana Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, bahkan singa Allah Hamzah itu turun juga guys. Nah bahkan guys dalam perang itu kaum Ansor itu juga ikut guys dalam perang itu. Nah kaum Ansor kan ibaratnya itu penduduk Madinah, gak ada kepintaran buat ikut perang ini kan. Kan ini masalahnya sama orang Mekah, gak ada kepintaran sama sekali terhadap Madinah, itu gak ada. Akhirnya mereka pun berangkat kan dengan baju-baju sederhana, gak ada yang pakai baju besi. Yang pakai dulu itu cuma 3 orang sahabat Rasul aja kan. Mereka membawa hanya beberapa anak panah. Nah minimal biasanya kalau lihat perang itu biasanya itu minimal itu 150 anak panah. Ada juga bawa tombak, pedang dan lain-lainnya. Nah, untuk menghentikan kafilah Abu Sofyan ini guys, akhirnya kaum muslimin pun bergerak ke arah Mekah dengan mengambil jalan Badar. Nah, Badar itu aslinya itu nama wilayah.
Ibaratnya gini guys, ini Madinah, Badar, nah ini Mekah gitu. Jadi itu di antara Makkah dan Madinah. Nah, ketika tiba di daerah yang namanya Al-Shafra, kemudian Rasulullah mengirimkan sahabat yang bernama Bas bin Amr dan Adi bin Abu Zagba untuk pergi ke sekitar Badar untuk mencari informasi tentang kafilah Abu Sufyan, guys. Nah, di saat yang bersamaan pula, guys, kafilah Abu Sufyan, kafilah yang sedang beristirahat di mana tadi? Wilayah Badar. Di saat itu juga Abu Sufyan juga lagi keluar sendirian, guys. Untuk apa? Untuk mencari informasi juga. Nah, informasi apa? Informasi apakah ada mata-mata Madinah. Karena Abu Sufyan udah tahu nih, kalau kaumnya itu bakal banyak diserang kalau lewat Madinah. Walaupun banyak yang gagal. Tapi Abu Sufyan tuh tahu, guys, kalau bakal ada penyerangan kalau lewat Madinah ke Mekah itu. Nah, jadi Baba sama Adi tadi itu keluar mencari informasi. Nah, Abu Sufyan juga keluar dari kafilahnya untuk mencari informasi juga di tempat yang sama, guys. Nah, pada saat itu yang pertama datang itu Baba sama Adi. Mereka pun akhirnya berhenti di sebuah sumur di dekat Badar itu. Nah, akhirnya mereka berdua pun terlihat dua perempuan lagi ngobrol. Nah, kemudian Baba sama Adi ini menghampiri dua perempuan itu kan. Kemudian mereka mendengar percakapan dua perempuan itu. Nah, mereka itu nggak ngajak perempuan itu bicara, tapi cuma lewat gitu ya. Nguping. Sekitar ya kedengeran aja lah. Salah satu dari perempuan tersebut berkata sama temennya nih. Berkatanya gini, belilah barang dariku. Nah, terus pun kawannya pun jawab gini, nantilah aku beli langsung dari kafilah yang akan lewat. Nah, dari percakapan kedua perempuan tadi itu bikin Baba sama Adi tuh jadi ngeh, jadi tahu. Nah, berarti ada kafilah Abu Sufyan yang udah deket sini nih, gitu. Akhirnya mereka berdua pun kembali kepada Rasulullah untuk menginformasikan berita tersebut. Di saat Baba sama Adi pergi dari tempat tersebut tadi, datanglah Abu Sufyan itu di tempat sumur tadi, guys. Datang di tempat yang sama dan bertemu dengan perempuan yang sama tadi juga, guys. Nah, akhirnya Abu Sufyan pun bertanyakannya kepada kedua perempuan tadi, apakah kalian melihat ada orang yang lewat tadi di sekitar sini? Dijawablah sama mereka, ada tadi dua cowok lewat sini, tapi gak bicara sama kami. Dia cuma singgah, lalu pergilah dia dari sini, gak ngapa-ngapain. Nah, setelah itu Abu Sufyan pun jalan dikit lagi di daerah itu. Nah, terus Abu Sufyan melihat kotoran unta, tai unta. Nah, ketika Abu Sufyan itu ngelihat tai unta, itu diobo-obo tai unta itu, diobo-obo sama Abu Sufyan. Terus di dalam tai itu Abu Sufyan itu ketemu biji kurma. Dari sinilah dia yakin bahwa mata-mata Madinah telah sampai di lokasi yang sama. Cerdos. Pertanyaannya, kok bisa tahu kan ini kalau mata-mata Madinah? Jadi guys, diriwayatkan bahwa Abu Sufyan ini sangat mengetahui di antara suku-suku di Arab yang memberi makanan untanya dengan kurma hanyalah orang-orang Madinah. Jadi Abu Sufyan pun yakin mata-mata Madinah itu udah sampai dari situ duluan. Jadi guys, akhirnya Abu Sufyan pun mengubah arah rutenya ke Yanbu, guys. Jadi ibaratnya gini, ini kan Madinah, Badar, Mekah. Nah, Yanbunya itu di sini. Jadi nanti itu golongannya khalifahnya Abu Sufyan itu jadi rutenya muter gini. Nah, pada saat itu akhirnya Abu Sufyan pun mengutus Damdam bin Amr al-Ghifari. Jadi ibaratnya Damdam ini ya adalah spesialis penyebar isu. Disuruhnya si Damdam pergi ke Mekah untuk meminta bala bantuan kepada kaum Quraisy. Karena takutnya pas lewat Yanbu itu ada cegatan lagi, guys. Nah, akhirnya Damdam pun memacu untanya untuk pergi ke Mekah. Setibanya di Mekah, si Damdam ini emang rajanya penghasut, guys. Dia robek tuh bajunya, terus dibunuhnya untanya, terus darah untanya itu dilumurin ke seluruh tubuhnya. Terus dia lari, guys, ke gerbangnya Mekah itu sambil teriak, tolong, tolong, tolong gitu kan. Tolong, 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 ada penyerangan. Itu Damdam itu lari ke sana kemari. Itu mondar-mandir gitu kan. Otomatis penduduk Mekah kan pada merhatiin dia. Jadi pusat perhatian dia. Dia bikin heboh dulu, terus dia lewat lah ke Darna 2, terus masuk ke
majelisnya orang Quraisy yang lagi kumpul. Otomatis keluarlah para pemuka Quraisy yang ada di sana kan, panik. Ngapain kamu? Kenapa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Cerita-cerita. Paniklah mereka. Orang dia lihat Damdam berdarah-darah gitu kan. Disitulah Damdam bilang, saya dan Abu Sofyan telah diserang oleh penduduk Madinah. Mereka mencoba merampas harta kaum Quraisy. Madinah telah menyerang kami, kata si Damdam. Fitnah. Dari pengakuan si Damdam, akhirnya para kaum Quraisy pun dengan secepatnya itu mengirim bala bantuan ke Abu Sofyan, karena Abu Sofyan ini kan juga pemimpinnya Mekah kan. Abu Jahal CS lah. Marahlah mereka semua mendengarkan informasi dari si Damdam ini. Mereka pun mengumpulkan pasukan karena mereka berpikir harus memberikan pelajaran kepada Rasulullah dan para pengikutnya untuk membuktikan bahwa mereka ini adalah kelompok golongan yang kuat dan tidak bisa dikalahkan oleh golongan-golongan yang kecil. Nah, pada akhirnya pemimpin Mekah siapa? Abu Jahal. Nah, Abu Jahal ini berhasil mengumpulkan 700-an orang dari beberapa suku yang memang ada di Mekah, guys. 700 orang ini, 700 pasukan. Mau serang Rasulullah, udah standby, tinggal maju aja. Nah, di saat ini pula pada Abu Jahal pas ngasih motivasi ke 700 orang ini, dia kelihatan si Umayyah bin Khalaf. Tahu Umayyah bin Khalaf? Nah, itu majikannya Bilal yang dulu nyiksa Bilal bin Rabah itu. Umayyah ini duduk aja di mana itu? Ka'bah, di Ka'bah. Umayyah nih herannya itu gak nyiapin pasukannya, padahal Abu Jahal ini sebagai sahabatnya itu sedang butuh pasukan. Padahal diketahui Umayyah itu pemilik pasukan terbanyak, sekitar 300 pasukan. Jadi pasukan terbanyak itu Abu Jahal, terus Umayyah gitu, guys. Jadi guys, setelah Umayyah jadi menyetujui mengikuti memerangi kaum muslimin, Abu Jahal pun berhasil mengumpulkan itu 1000 pasukan. Ada 200 pasukan kuda dan 800 pasukan unta, guys. Semuanya itu ada tunggangannya. Semua suku dan pemuka kaum Quraisy bergabung pada perang tersebut. Hari itu sudah masuk tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Hari ini adalah hari di mana akan terjadi perang Badar, yaitu perang antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy. Di mana kaum kafir Quraisy itu berjumlah di mana kaum muslimin itu berjumlah 313 pasukan aja, guys. Sedangkan si kaum kafir Quraisy itu pasukannya hampir sampai 1000 orang, guys. Nah, ketimpangan pasukan ini menuntut Rasulullah untuk cerdas-cerdas, untuk pinter-pinter bikin taktik, guys. Nah, beberapa taktik ini ya seperti ini. Nah, beberapa taktik ini ya gini nih. Yang pertama, Rasulullah membagi barisan itu menjadi 3 kelompok, guys. Sayap kanan, sayap kiri, dan sayap tengah. Komando sayap kanan itu diserahkan pada Al-Zubair bin Al-Awwam. Nah, kemudian sayap kiri diserahkan pada komando Al-Miqdad bin Amr. 2 orang inilah yang akan menunggangi kuda, guys, pada saat perang Badar. Ya karena cuma punya 2 kuda saat itu. Nah, salah satu orang yang ada di pasukan yang ada di kelompok tengah yang paling depan yaitu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, terus strategi keduanya itu kemudian yang kedua itu beliau Rasulullah itu membuat barisan itu berjajar gitu, guys. Jadi selainnya soft salat. Saf yang pertama itu diisi dengan pasukan pemanah, dan kemudian saf kedua itu diisi dengan pasukan yang membawa lembing. Lalu yang saf terakhir itu diisi dengan pasukan yang membawa pedang. Kemudian yang ketiga itu beliau menyuruh pasukan anak panah untuk kemudian yang ketiga beliau itu
mengutuskan kalau menyerang musuh secara. Yang ketiga, beliau memberikan perintah kepada kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, beliau itu memberikan perintah kepada kaum muslimin agar terus-menerus menyerang kaum untuk terus-menerus menyerang musuh menggunakan anak panah, guys. Untuk terus-menerus menyerang menggunakan anak panah terlebih dahulu. Kemudian ketika musuh sudah dekat, itu menggunakan lembing. Dan yang barisan terakhir, yang pedang ini, dan kemudian menggunakan pedang setelah mendengarkan aba-aba dari Rasulullah. Nah, yang keempat, beliau itu dalam menggunakan. Keempat, beliau mengingatkan bahwa kaum muslimin tidak boleh. Nah, yang keempat, beliau itu mengingatkan kalau kaum muslimin itu jangan gegabah saat menggunakan senjata. Nah, ketika kaum muslimin itu sudah bersiap-siap untuk mengambil posisi mereka, akhirnya Rasulullah pun berjalan dengan ditemani Abu Bakar menuju tenda beliau. Dan akhirnya nampak, guys, dari jauh kalau grupnya Abu Jahal Club, nah itu sudah datang, guys. Nah, akhirnya Rasulullah pun menunggu diserang duluan oleh kaum kafir, karena Rasulullah itu tidak akan menyerang jika tidak diserang duluan, guys. Nah, pasukan musyrikin pun haus, guys. Butuh minum, tapi sumurnya kan dikuasai sama pasukan muslimin. Nah, mengetahui semua sumur itu kan kemarin malamnya itu udah dibuntu tuh, udah ditutupin, ditimbun sama tanah sama kaum muslimin. Tinggalin satu doang, yaitu di markasnya kaum muslimin. Jadi mau gak mau, kaum musyrikin pun harus ke sumur yang ada di markasnya kaum muslimin. Nah, sementara itu, guys, posisi pasukan muslimin itu kan ada di dataran tinggi, guys. Nah, itu kan menghadap ke barat, sedangkan posisinya kaum musyrikin ini menghadap ke timur. Dengan tepat sinar matahari menyilaukan mata mereka, guys, menyilaukan matanya si kafir-kafir Quraisy itu. Dan alhasil taktik itu pun berhasil lah membunarkan matanya kaum kafir Quraisy. Dan dalam peperangan ini, guys, Rasulullah merinding aku, ya Allah. Dan dalam peperangan ini, Allah Subhanahu wa taala telah menampak. Dan dalam peperangan ini, guys, Allah Subhanahu wa taala itu telah menampakkan jumlah pasukan kafir Quraisy ini, guys, seakan-akan lebih sedikit ketimbang jumlahnya kaum muslimin. Dengan begitu, guys, pasukan muslimin pun pede banget buat bisa menang melawan kaum kafir Quraisy. Insya Allah menang. Itu udah ada dalilnya juga, guys. Itu ada di surat Al-Anfal ayat 44. Nah, itu kalian bisa baca sendiri lah nanti ya. Nah, pada saat itu, guys, ketika kaum musyrikin ini sudah mendekati sumber air milik kaum muslimin, mereka masih dalam pasukan baris mereka kan, masih rapi gitu. Tiba-tiba keluarlah itu ada si Aswad bin Abdul Asad, guys. Itu terkenal banget atas kekejamannya. Yang memang terkenal dengan kekejamannya. Aku bersumpah. Dia keluar dari barisan, guys. Nah, dia tuh berteriak lantang banget.
ke pasukannya itu. Dia tuh berteriak lantang di hadapan semua orang. Aku bersumpah akan minum air ini dan akan menghancurkan tempat ini. Atau aku akan mati. Saking hausnya itu guys. Nah, perlakuan dari As'ad ini guys yang menjadi isyarat perang bagi kaum musyrikin. Perbuatan dari As'ad ini guys. Perbuatan dari Aswad ini guys yang menjadi pemicu, yang menjadi isyarat perang dari kaum musyrikin. Nah, Hamzah singa Allah itu yang terkenal sebagai singa Allah itu, yang terkenal dengan kepiawaiannya dengan menggunakan pedang itu kan, langsung majulah menghampiri si Aswad tadi guys. Hamzah pun keluar dari barisannya kaum muslimin untuk melawan si Aswad tadi ini. Terus Hamzah pun langsung menebas salah satu, menebas betisnya si Aswad ini guys, hingga darahnya mengucur ke tanah. Nah, tanpa kenal menyerah, si Aswad ini guys masih berjuang terus menerus untuk mempertahankan sumpahnya. Ya, sumpahnya tadi tuh yang bakal minum ke sumur itu, bakal minum di air itu. Terus guys ngotot. Aku dia pengen menghampiri sumur itu atau aku mati. Biarlah, yang penting aku sampai duluan ke sumur itu. Selangkahnya lagi sampai sumur guys, si Aswad ini akhirnya ditusuklah. Si Aswad ini akhirnya diseranglah sama Hamzah dari belakang. Akhirnya Aswad pun tewas di tempat. Semua orang terkesima guys, lihat si Hamzah ini memainkan pedangnya itu, kepiawan pedangnya itu loh. Masya Allah banget. Singa Allah. Nah akhirnya kaum musyrikin pun tambah geram kan, tambah emosi melihat salah satu pasukannya itu mati. Nah akhirnya kaum musyrikin ini pun menatang duel 3 lawan 3 guys. Akhirnya dalam pasukan musyrikin mengutus maju Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah guys. Sementara dari kaum muslimin itu mengutus 3 orang juga ini namanya dari kaum Ansor guys. Yang diutus itu yang maju itu dari kaum Ansor. Nah, tahu kan kaum Ansor itu siapa? Kaum Ansor itu kaum yang aslinya nggak wajib ikut perang. Kaum yang sangat mencintai Rasulullah dan itu dari Madinah, ini nggak ada berkewajiban untuk ikut perang. Oke, ingat kan? Nah, dari kaum Ansor itu diutuslah pertama Aus, dan Abdullah bin Rawah. Orang Ansor, 3 orang Ansor yang maju duluan, yaitu Auf, Mu'adz, dan Abdullah. Yaitu Auf. 3 orang Ansor yang maju duluan, yaitu Auf, Mu'adz bin Al-Harith dan Abdullah bin Rawah. Tapi kaum kafir Quraisy itu menolak guys. Mereka itu minta lawannya seimbang katanya, yaitu dari Mekah dulu. Akhirnya Rasulullah pun itu Akhirnya Rasulullah pun menunjuk anggota dari Bani Hashim dan dari Bani Muthalib. Dari Bani Hashim dan Bani Muthalib guys. Saudara-saudara mereka itu. Saudara-saudara Rasulullah itu guys. Ubaidah bin Thalib untuk maju. Saudara-saudara Rasul. Mereka adalah Ubaidah bin Al-Haris, Hamzah bin Abu, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, di saat ini
Nah, di saat inilah guys, terjadilah perang itu, duel-duel gitu guys. Duel Sogin antara 3 pasang perwakilan. Antara 3 pasang perwakilan dari kaum musyrikin dan kaum muslimin guys. Dari masing-masing pihak ya kan. Ali dipasangin sama Al-Walid, Hamzah Ali dipasangin sama Al-Walid, dipasangin dengan Saibah, Hamzah dipasangin dengan Sayyibah, Ubaidah dipasangin dengan Utbah. Ubaidah dipasangin dengan Utbah. Dalam duel tersebut, Hamzah sama Ali berhasil mengalahkan. Dalam duel ini guys, Hamzah dan Ali itu berhasil untuk mengalahkan lawan mereka. Nah, sedangkan Ubaidah ini guys, itu berhasil. Nah, sementara Ubaidah ini, Yang akhirnya sementara Ubaidah dan Utbah ini sama-sama berhasil melayangkan tikaman yang membuat mereka berdua itu terluka parah guys. Nah, di saat ini Ali sama Hamzah bantulah si Ubaidah itu. Akhirnya Utbah pun tewas. Dan akhirnya Utbah pun tewas menyusul 2 rekannya yang telah tewas tadi guys. Alhamdulillah. Nah, kemenangan dari duel ini menguatkanlah mental dan semangat makin terpacu dari kaum muslimin guys. Karena kan dari kedua duel tadi, yang dari sumur itu, yang mau ke sumur itu, sama yang barusan ini yang 3 lawan 3 ini, menang dua-duanya kan. Kaum muslimin pun makin semangat gitu. Nah, sementara si kaum musyrikin itu kena mental guys. Kekalahan sementara ini membuat mental mereka tambah turun, tambah down, anjlok, jiot. Waduh, piye iki ngono, cara gampangane. Wedi. Kaum musyrikin wedi karo muslimin, soale iku wis kena mental. Akhirnya pun kaum musyrikin itu tetap bersemangat guys untuk kaum musyrikin itu tetaplah mau menyerang guys. Takut, tetapi akhirnya mereka tetap bersiap-siap dengan penuh. Tetapi akhirnya mereka kaum musyrikin itu tetap bersiap-siap untuk melawan kaum muslimin dengan keyakinan kita akan menang, kita pasti menang gitu guys. Nah, singkat cerita akhirnya perang pun berlangsung. Nah, selama perang itu berlangsung, Rasulullah itu tetap di tenda untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama beliau itu di tenda, beliau itu dijaga, ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, perang yang dialami oleh kaum muslimin ini melawan kaum musyrikin ini dirasakan berat sekali oleh Rasulullah SAW. Namun dalam hal ini tidak ada pilihan lain selain untuk syiar Islam. Namun dalam hal ini tidak ada pilihan lain demi tujuan syiar Islam. Demi tujuan untuk menciarkan Islam, guys. Dan tidak butuh waktu lama untuk Allah mengabulkan doa Rasulullah. Seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ke dalam medan perang. Menurunkan ribuan malaikat ke dalam medan perang. Ribuan, guys, ribuan. Malaikat turun, guys, untuk membantu kaum muslimin. Nah, satu-satunya perang yang dibantu langsung sama malaikat. Dia yang telah disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9, guys. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Rasulullah pun menundukkan kepalanya sejenak. Kemudian Rasulullah mengangkatnya kembali dan berkata, "Wahai sahabatku, Jibril telah datang. Ini saatnya kita turun ke dalam medan perang."
Ini saatnya kita turun ke dalam medan perang. Dah, akhirnya Rasulullah SAW beserta Abu Bakar itu turun ke medan perang dan menggunakan turun ke medan perang dan turun ke medan perang dan menerobos pasukan dan menerobos barisan pasukan kaum musyrikin dengan menggunakan perisai. Nah pada saat ini guys, Rasulullah itu diriwayatkan mengambil segenggam tanah dan lalu dilemparkannya ke dalam dan lalu dilemparkannya ke arah kaum musyrikin. Atas bantuan Allah dan keajaibannya, segenggam tanah yang dilemparkan tadi itu segenggam tanah yang dilemparkan dapat dirasakan masuk ke mata semua pasukan musyrikin guys. Dan pada saat ini guys, aba-aba untuk pasukan muslimin yang dari barisan belakang itu bergerak maju mendekat ke pasukan musyrikin ini dengan menggunakan pedang mereka. Kan memang amanahnya tadi dari Rasulullah kan, pasukan pedang itu harus maju ketika datang aba-aba dari Rasulullah. Jadi selama ini belum maju dari tadi, nunggu aba-aba dari Rasulullah. Nah akhirnya mereka pun ikut maju guys, nyerang juga akhirnya. Dan pada akhirnya guys, pasukan musyrikin ini merasakan serangan bertubi-tubi tanpa bisa melihat wujud-wujud dari para malaikat itu. Tiba-tiba mereka itu ambruk dengan tubuh-tubuh dengan penuh luka gitu guys. Walaupun para malaikat itu turun pada turun saat perang terjadi ini guys, Rasulullah ini tetap berjuang dengan penuh semangat dan menyemangati pula kaum muslimnya itu guys, para sahabatnya itu. Nah terus si Abu Jahal itu gimana? Kabarnya gimana si Abu Jahal itu, si komando itu? jadi makanya nggak Nah jadi si Abu Jahal ini, si komando itu, si komandonya musyrikin itu dijaga ketat guys oleh kaum musyrikin. Jadi nggak mudah lah untuk para kaum muslimin ini untuk menyerang si Abu Jahal ini yang dijaga ketat oleh kaum musyrikin. Nah di tengah perang yang lagi berkecamuk ini guys ya, ada nih kisah dua orang pemuda adik kakak, umur 15 tahun, umur 16 tahun. Nah masih muda banget kan, pemuda Ansor kali, pemuda Ansor lagi, dua-duanya ini pemuda Ansor. Yang satu bernama Mu'adz bin Afra, dan satu lagi namanya Auf bin Afra. Dan yang satu lagi namanya Auf bin Afra. Adik-beradik ya. Nah pada saat itu bertanya kepada sahabat Rasulullah. Nah saat itu bertanya kepada sahabat Rasulullah, Abdurrahman bin Auf. Datang nih guys dari sisi kanan Abdurrahman bin Auf itu Mu'adz. Paman, di mana? Paman, mana sosok Abu Jahal? Lalu Abdurrahman pun bertanya kepada dia. Lalu Abdurrahman pun bertanya kepada dia, kenapa kamu menanyakannya? Mu'adz pun menjawab, kenapa kamu menanyakannya? Mu'adz pun menjawab, demi Allah, aku akan menghilangkan nyawanya karena dia itu suka mencaci Rasulullah. Kalau aku melihatnya akan aku tunjukkan. Nah, silang. Mendengar perkataan itu guys, Abdurrahman pun tersenyum dan berkata, nanti ketika aku melihatnya, aku akan memberikan. Nanti ketika aku melihatnya, aku akan memberitahukan. Nanti. Beliau pun berkata, nanti ketika aku melihatnya, aku akan memberitahukan kepadamu. Kemudian beberapa detik selanjutnya guys,
dari sisi kiri datanglah dia adiknya Auf. Tanya hal yang sama, paman, yang mana? Ditanyalah sama seperti kakaknya, paman, yang mana sosok Abu Jahal di sini? Lalu Abdurrahman pun bertanya, kenapa kamu menanyakan hal itu? Auf pun sama, Auf pun sama alasannya dengan kakaknya itu. Dia menjawab, demi Allah, saya akan membunuh dia. Demi Allah, saya akan membunuh dia. Karena dia suka gemar sekali untuk menyakiti hati Rasulullah. Dua pemuda loh guys. Muda, 15-16 tahun. Berani banget loh. Mau membunuh orang, sesosok komando perang, Abu Jahal. Mau dibunuh sama pemuda. Kemudian Abdurrahman pun tersenyum, terus mengucapkan, ya nanti ya. Ketika aku melihat, nanti ya. Ketika aku melihatnya, aku akan memberitahukan kepadamu. Nah, aneh. Nah ini guys, adik kakak ini sama-sama nggak tahu kalau mereka itu berada di tempat yang sama, satu di kanan, satu di kiri. Nah, mereka itu nggak tahu, tapi mempunyai tujuan yang sama, tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin membunuh Abu Jahal. Nah, akhirnya guys, Abdurrahman tadi itu melihat sosok itu Abu Jahal di tengah-tengah barisan kaum kafir Quraisy. Abu Jahal tuh lengkap guys, pakai baju besinya dari mata sampai kaki itu ketutup. Abu Jahal tuh lengkap guys, pakai baju besinya dari kepala sampai kaki itu ketutup sama besi guys. Cuma kelihatan matanya doang. Dia duduk di atas kuda, dia duduk di atas kuda, dia dikelilingi oleh 10 barisan kaum kafir Quraisy yang membawa kuda guys. Ini Abu Jahal ya. Ini pasukan berkuda 1, pasukan berkuda 2, 3, 4, sampai 10 guys, sampai 10 lapisan. Abdurrahman pun lantas mengatakan, itu dia Abu Jahal. Kemudian adik kakak ini berdua langsung berlari seperti anak panah yang baru dikeluarkan, seperti anak panah yang baru dilebaskan dari busurnya, langsung gitu, mesat dia. Dia pergi menerjang 10 barisan, 10 lapisan yang melindungi Abu Jahal ini guys. Wis mbuh ibu, wis pokoknya piye carane sampai Abu Jahal ngono. Wis mbuh piye carane pokoknya itu berhasil menerjang semuanya, 10 lapisan itu berhasil sampai bertemu Abu Jahal di tengah-tengah pasukan. Hebat kan, masih muda bisa mengalahkan 10 lapisan berkuda. Kemudian mereka pun langsung menebas paha Di tengah-tengah dan langsung menebaskan pedang. Kemudian mereka pun langsung menebaskan pedang mereka sampai melukai paha Abu Jahal. Abu Jahal pun jatuh dari kuda, tersungkur dia. Nah, pada saat ini si adik Auf itu sudah mati syahid guys, akibat terjangan pedang dari pengawalnya si Abu Jahal tadi guys. Sedangkan Mu'adz si kakak itu berhasil keluar dari lapisan pasukan tadi. Sedangkan Mu'adz si kakak itu berhasil keluar dari lingkaran pasukan tadi. Tapi pada saat itu tangannya itu tertebas pedang sampai hampir putus guys, udah gini-gini. Terus kalian kira Mu'adz itu pergi pulang gitu? Enggak, dia tetap lanjut perang guys. Enggak guys, dia itu ya keluar dari pasukan. Nah, dia lilitkan begini, tangannya begini kan, dia lilitkan sorbannya itu. Lah, setelah itu dia lanjut lagi perang dengan satu tangan. Dilawannya lah ya itu kaum musyrikin itu kan, dengan tujuan yang sama, ingin membunuh Abu Jahal. Nah, pada saat itu si Mu'adz ini merasa terganggu kan dengan tangannya yang kiwil ini, yang berputus ini. Enggak keluar dia lagi dari
yang udah nggak berfungsi ini. Balik dia enggak keluar, dia lagi dari medan perang. Kalian bakal balik? Kalian kira bakal balik? Enggak. Keluarlah dia dari dari pasukannya, dari barisan pasukan. Nah, tahu kalian apa yang dia lakukan? Diinjakkanlah dia tangannya itu, diinjak lalu ditarik gini guys, biar sekalian putus, biar gak ganggu. Habis putus dia pulang? Enggak, dia balik lagi guys. Habis putus tangannya itu dibuang, tangannya balik lagi, perang lagi kembali guys. Dia main perang untuk bisa menghabisi kaum musyrikin dan bisa membunuh Abu Jahal. Sampai akhirnya Mu'az pun gugur secara syahid di medan perang. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hebat. Dan karena dua pemuda inilah guys, si Abu Jahal ini berhasil ditaklukkan. Dia kan jatuh tadi dari kudanya, tersungkur. Nah, Abu Jahal itu gak mati guys. Abu Jahal gak mati, dia cuma berhasil ditaklukkan. Karena apa? Dia dua pemuda ini tadi. Nah, setelah 2 jam, kira-kira 2 jam lah pertempuran itu. Kira-kira 2 jam itu pasukan muslim pun menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy. Pasukan muslim pun berhasil menghancurkan barisan-barisan kaum musyrikin. Kemudian pasukan ini pun mundur dalam kekacauan. Sampailah pada di akhir peperangan tiba guys. Rasulullah pun bertanya kepada para pasukannya itu tentang di manakah Abu Jahal. Dan ketika Abdullah bin Mas'ud mencari Abu Jahal di medan perang, dia mendapati Abu Jahal itu sedang terluka parah dan tampak sekarat. Walaupun begitu, Abu Jahal ini tetap angkuh guys, tetap percaya kalau bakal menang. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Abu Jahal itu ya tetap angkuh gitu ya, tetap sombong beliau. Kok beliau sih? Tetap sombong dia. Kaum musyrikin telah berhasil, kaum muslimin telah kalah, telah kami kalahkan. Orang kamu aja tersungkur, kaum musyrikin itu udah pada kabur kok. Bahkan Abu Jahal ini guys sempat mengejek Abdullah bin Mas'ud dengan sebutan apa? Pengembala kecil. Itu tuh ejekan dari Abu Jahal sewaktu Abdullah ini masih di Mekah itu guys. Nah, mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud pun tanpa basa-basi itu langsung memenggal ini kepalanya si Abu Jahal guys. Langsung dibawanya lah kepala Abu Jahal itu di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pasukan musyrikin pun yang telah menyadari kalau pemimpin mereka telah tewas, langsung kocar-kacir guys. Panik. Nah, dan karena Abu Sufyan ini gak terima atas kekalahannya kaum Quraisy itu atas kaum muslim atas perang Badar itu. Nah, akhirnya Abu Sufyan ini akan menjadi tokoh dari perang Uhud. Nah, jadi habis ada perang Badar ini ada lagi guys perang Uhud. Jadi kapan-kapan lah kita cerita lagi kalau ada tugas lagi ya. Ini karena bikin tugas aja kayak gini ya. Kalau ada tugas lagi kita lanjutin itu perang Uhud. Oke, insyaallah. Oke guys, terima kasih. Gak kerasa kan asik kan? Asik ceritanya ini perang Badar ini, asik sumpah. Jadi gak kerasa kan. Terima kasih buat kalian semua yang nonton sampai detik ini tanpa di skip atau apalah yang kurang asik atau kurang gimana tuh boleh kan komen itu boleh. Terima kasih banget buat kalian yang nonton video ini. Kapan-kapan kalau kita bisa cerita lagi, kita sharing lagi ya, kita cerita kalian mau apa udah aku ceritain lah, walaupun nggak ada tugas aku ceritain kalau kalian mau. Udah, makasih ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.